Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha besar, maha bijaksana, maha adil, maha kuat, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dia pula telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan segala sesuatu yang membuat roda kehidupan ini bisa berputar dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, manusia yang bila siapapun mengikutinya pasti akan mendapatkan tuntunan yang diinginkan oleh Sang Pencipta, perintah ataupun larangan, halal ataupun haram. Dan dia adalah manusia yang ditutup oleh Sang Pencipta, risalah langit dengannya, dan dia adalah orang yang dinobatkan menjadi pimpinan Adam hari kiamat, pimpinan anak Adam hari kiamat, orang yang pertama mengetuk dan juga memasuki pintu surga. Dan Allah Sang Pencipta juga malaikat memberikan salam hormat kepada manusia ini. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Masih dalam pasal kedua atau bab kedua kita, masalah membatalkan keislaman atau sisi membatalkan keislaman dengan mencela Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke lanjutan dalilnya, poin kedua, lanjutan dari yang lalu. Terdapat hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menetapkan kekufuran orang yang mencaci beliau. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Dialah yang diberi gelar oleh Nabi SAW Hibrul Ummah, atau kurang lebih artinya ilmunya umat ini ya. Hibr itu sebenarnya tinta yang dipakai untuk menulis. Karena luasnya ilmu Ibnu Abbas, turjumanul Quran, orang yang paling mahir dalam menerjemahkan Al-Quran dan memahami artinya, meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW dan salah seorang ulama sahabat, masyhur dengan tafsir beliau dan wafat tahun 68 Hijriah. Ibnu Abbas ini meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Hudud dan juga An-Nasa'i dalam kitab Tahrimud Dam. Anna a'ma kanat lahu ummu waladin tashtumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fayanhaha fala tantahi wa yazjuruha fala tazjajir atau tanzajir fala tanzajir. Qala falamma kanat dhata laylatin ja'alat taqa'u fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tashtumuhu فأخذ المكول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها. قال كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها اثنان مثل اللؤلؤاتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المكول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. Terjemahannya, bahwa seorang laki-laki buta memiliki seorang ibu dari anaknya atau istrinya yang mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW. Maka dia melarangnya, si suami melarang. Suami ini kebetulan orang buta. Istrinya mencaci maki Nabi SAW. Maka dia melarangnya, tetapi dia tidak mau berhenti. Si suami melarang. Sebenarnya lebih tepat Ummul Walad ini bukan istri ya. Bukan istri dari manusia, dari orang yang bebas, tapi dari budak wanita. Dari budak wanita. Kebetulan budak wanita itu memiliki anak dari tuannya. Diberikan julukan Ummu Walad. Namanya Ummu Walad sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan. Yang jelas wanita ini mencela Nabi Muhammad SAW. Maka si suami melarangnya.
Dia melarangnya tapi si perempuan itu tidak mau berhenti atau si istrinya. Dan menghardiknya tetapi tidak mau jerah. Dihukum berapa kali oleh suaminya, mungkin dengan peringatan-peringatan yang tegas, tetap tidak mau jerah. Tetap suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, suatu malam perempuan tersebut mulai mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW. Maka laki-laki buta tersebut mengambil pedang pendek tipis dan meletakkan di atas perut istrinya tersebut, lalu menekan di atasnya sampai dia membunuhnya. Maka keluarlah seorang anak di antara kedua kakinya. Maksudnya perempuan itu lagi hamil. Tempat tersebut belepotan dengan darah. Ketika pagi tiba, hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengumpulkan orang-orang dan bersabda setelah itu, demi nama Allah, aku meminta hak seorang laki-laki yang telah melakukan apa yang dilakukannya untukku untuk berdiri. Siapa yang buat tuh semalam membunuh istrinya sendiri? Keluar, berdiri, disuruh berdiri. Maka laki-laki buta tersebut berdiri melangkahi pundak orang-orang sambil tertatih-tatih sampai dia duduk di hadapan Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku pemilik atau aku suami perempuan itu. Dia mencelamu dan menghinamu. Aku melarangnya tapi tidak mau berhenti. Aku menghardiknya. Hardik berarti lebih tegas daripada melarang, ya, mungkin dengan marah, ya, dan seterusnya. Tapi dia tidak mau jerah. Darinya aku mempunyai 2 orang anak seperti mutiara. Maksudnya Masya Allah, anaknya sempurna, gagah dan seterusnya. Dia sayang kepadaku. Kalau sama suaminya dia sayang. Dan tadi malam dia mulai mencela dan menghinamu. Aku pun mengambil pedang tipis lalu lagi pendek, aku meletakkan di atas perutnya karena dia buta, dia nggak bisa melihat, maka dia meraba-raba waktu istrinya tidur, kemudian diletakkan pisau itu di perutnya. Maksudnya dia membunuhnya. Lalu aku menekannya di atasnya hingga aku membunuhnya. Maka Nabi SAW bersabda, saksikanlah bahwa darah perempuan itu adalah halal ditumpahkan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak boleh mencelah Nabi Muhammad SAW. Ini utusan Allah. Apa urusannya dia mencelah? Apalagi ini muslimah. Suaminya muslim. Mereka sahabat melihat Nabi SAW dengan mata kepala. Kok bisa mencela Nabi Muhammad SAW? Ini nggak boleh. Dan ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang menyakiti orang lain muslim, itu beda sekali dosanya dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Utusan Allah ini nggak boleh. Beliau yang membawa semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita mengetahui halal haram dan kita diwajibkan mencintai beliau. Kenapa malah mencaci maki gitu? Ya. Tapi subhanallah, syaitan biasa menguasai orang lain gitu, menguasai akal fikirannya. Termasuk mencela Nabi, masih ingat pertemuan lalu saya katakan adalah bisa mencela secara langsung, menyebut-nyebut namanya, kemudian mencela-cela seperti umumnya orang mencela orang lain, atau dia mencela sesuatu atau seseorang yang Nabi SAW tidak suka untuk dicela. Seperti kasus mencela para sahabat, mencela para istri, mencela para keturunan. Ini semua tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Bahkan itu sama dengan menyakiti beliau SAW. Tapi beda kalau orang-orang ini yang ternisbatkan kepada Nabi SAW sebagai pasangan hidup, sebagai keluarga, sebagai keturunan, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, itu lain. Harus dihukum, gitu kan. Ada seorang wanita bernama Hamna. Hamna ini adalah adiknya Zainab. Jadi iparnya Nabi Muhammad SAW. Waktu terjadi fitnah ifk, fitnah bahwasanya Aisyah berzina oleh Abdullah bin Abi Salul, oleh pimpinan orang munafik, maka Hamna ini ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Sementara Zainab menahan lidahnya, sampai Aisyah mengatakan Zainab tertahan lidahnya karena keimanannya. Padahal ini madunya, biasanya orang cari masalah gitu ya. Ini malah saudaranya si Zainab melakukan itu, maka dicambuk. 80 jerah karena dia menyebarkan berita dusta, gitu kan. Hukumnya dalam Islam, orang yang dusta, penyebar fitnah, orang-orang gosip ini itu dicambuk 80 jerah supaya kapok, nggak boleh lagi, ya. Nah, dalam Islam tidak boleh gunjing bicarain orang. Kemudian juga
pernah terjadi Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang sahabat. Mereka menyampaikan syafaat, ya, pertolongan, permintaan pertolongan untuk seorang wanita yang bernama Fatimah. Fatimah ini salah satu wanita terkenal di Mekah masuk Islam, tapi dia hobi mencuri. Hobi mencuri. Jadi memang dia orang kaya, cuman ada penyakit, kebiasaan mencuri. Masuk ke tempat orang mencuri. Setelah masuk Islam dia mencuri lagi. Nah, tradisi di zaman jahiliyah, kalau ada orang-orang terkenal seperti ini, mereka tidak menghukumnya, tidak dipotong tangannya. Yang dipotong hanya orang-orang yang lemah, yang tidak punya kedudukan, seperti itulah. Maka para sahabat, karena itu masih di awal-awal Islam, mereka berbicara satu sama yang lain, gimana nih? Fatimah ini wanita terhormat, tidak pernah dihukum di Mekah walaupun dia mencuri. Gitu ya. Diambil darinya, disuruh kembalikan, iya. Ini kepergok, dan hukum Islam kalau kepergok melakukan langsung didirikan hukuman. Masalah pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk atau dirajam, orang membunuh itu dibunuh. Itu kalau kepergok tidak ada lagi toleransi karena ketahuan, gitu kan. Kalau ada orang pernah berzina, ada orang pernah mabuk, ada orang pernah membunuh, lalu kemudian sekarang dia faham, dia taubat, maka dia tutupi dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada seperti Katolik datang ngaku kepada pastor, kemudian saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Dalam Islam tidak ada. Tidak perlu ucapkan itu kepada ustadz dan dai, gitu ya, atau para ulama. Saya mau taubat, sudah, caranya bagaimana? Oh, taubatnya seperti ini. Udah, selesai. Seperti itulah dalam Islam. Ringkas cerita, apa tadi yang saya sampaikan, lupa. Ya, Fatimah, riwayat Fatimah mencuri. Maka mereka sahabat ini bermusyawarah satu sama yang lain. Siapa yang bisa menemui Nabi SAW lalu memberikan syafaat supaya Nabi SAW tidak potong tangannya nih, gitu kan. Maka mereka musyawarah satu sama lain sampai ketemu nama Usama bin Zaid bin Harithah. Ini anak daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi SAW. Ini Nabi suka sekali, cinta sama anak ini. Dia dengan ayahnya dapat julukan Hibbin Nabi SAW, ayahnya, kekasih Nabi SAW. Dan anak ini Usama bin Zaid diberikan julukan Ibnu Hibbin Nabi SAW, anak kekasih Nabi SAW. Masuklah Usama lalu mengatakan, ya Rasulullah, dipuji-pujilah dulu Fatimah ini. Anda tahu sendiri Fatimah itu di Mekah punya kedudukan dan sekarang dia sudah masuk Islam, Alhamdulillah, dan seterusnya. Cuman dia melakukan pelanggaran sebagaimana di masa jahiliyah. Dia dia mencuri. Apakah ada toleransi untuk melepaskan dia dari hukuman memotong tangan? Kedapatan, kepergok mencuri, ketangkap. Maka Nabi SAW mengatakan kumpulkan orang-orang, dikumpulkan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar. Setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ketahuilah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak saya, mencuri, saya akan potong tangannya. Jangankan Fatimah itu, Fatimah saya juga saya akan potong. Kata ulama, ini berarti sebuah keputusan tegas dari Nabi SAW tentang tidak bolehnya orang melanggar dan toleransi dalam hukum Allah. Harus dihukum, nggak bisa nggak. Jangankan Fatimah itu, anak saya pun saya akan hukum. Dan ini juga menandakan, walaupun keturunan Nabi SAW, walaupun hubungan kerabat sama beliau, tapi kalau melakukan pelanggaran hukum Allah, nggak bisa. Kita tahu sebelumnya Nabi Nuh AS begitu kan, anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Dan Allah SWT suruh membiarkan Nabi Nuh AS ditegur, nggak boleh. Gitu. Itu bukan keluargamu lagi, sudah selesai dalam keadaan kufur. Gitu. Jadi jelas sekali bagaimana keputusan Nabi SAW dalam poin-poin seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, Al-Khattabi berkata, hadis ini mengandung penjelasan bahwa darah orang yang mencaci Nabi SAW halal ditumpahkan. Hal ini karena mencaci Rasulullah SAW berarti murtad dari agama. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi kewajiban membunuhnya. B, tadi itu poin A, hadis yang pertama yang menyebutkan tentang adanya riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan kufurnya seseorang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sudah pernah dijelaskan biografi beliau sebelumnya. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW, bekerja menjadi 10 tahun menjadi pembantu di rumah Nabi SAW, dan termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Maghazi dan juga disebutkan Imam Muslim dalam kitabul Hajj. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Falamma naza'ahu ja'a rajulun faqala inna ibna khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqala iqtuluhu. Bahwa Nabi SAW masuk Mekah pada hari Fathu Makkah. Fath itu maksudnya pembebasan kota Mekah ya. Diistilahkan dengan Fath. Kemenangan. Pembebasan kota Mekah dari kekufuran dengan topi baja di kepala, yang maksudnya topi besi. Ketika beliau melepasnya, seorang laki-laki datang dan berkata, Ibnu Khattal. Ya. Ini tepatnya sebenarnya Ibnu Khattal. Ya. Ibnu Khattal bergelanyut di kiswah Ka'bah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bunuhlah dia. Ibnu Khattal ini adalah orang yang paling suka mencaci Nabi SAW. Orang kafir, waktu di masa Nabi SAW di Mekah dia paling suka mencaci maki, dia suka macam-macam dia lakukan. Waktu Nabi SAW hijrah di Madinah dicaci maki terus. Sampai wilayah haram pun, wilayah haram itu kan wilayah tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh cabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Itu tetap Nabi SAW suruh bunuh. Karena dia penghina Nabi SAW. Ibnu Taimiyah berkata, ini termasuk yang masyhur penukilannya di antara ahli ilmu. Mereka sepakat bahwa Rasulullah SAW menghalalkan darah Ibnu Khattal pada hari Fathu Makkah bersama orang-orang yang dihalalkan darahnya, bahwa dia dibunuh. Ibnu Taimiyah juga berkata, sebagian fuqaha berdalil kepada kisah Ibnu Khattal bahwa barang siapa dari kaum muslimin mencaci Nabi SAW maka dia dibunuh sebagai hukuman had, walaupun dia menyerah. Ya. Tetapi pendapat ini disangkal oleh Ibnu Khattal. Ya. Kala itu adalah kafir harbi. Maksudnya pendapat ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan tidak bisa berlaku, tidak bisa disamakan antara kasus Ibnu Khattal dengan seorang muslim. Kalau ada muslim mencaci Nabi SAW tapi tidak faham hukum. Kenapa sih Nabi itu poligami misalnya? Kenapa sih Nabi harus syariatkan jenggot misal? Itu kan sudah mencela ya. Jadi mencela fisik, mencela karakter, mencela perilaku, sama semua. Nah itu. Baik itu dikatakan fisiknya beginikah misalnya, atau dia mencela karakter, sifatnya, atau perilakunya, semua sama mencela, masuk dalamnya gitu. Kalau pendapat yang pertama mengatakan, kalau ada muslim melakukan itu, tapi memang kejahilan, dia tidak ngerti, tidak berlaku padanya hukuman bunuh. Diingatkan, dinasehati. Seperti kasus hadis yang pertama tadi, ingat si suami sudah ingatkan. Kan dia bilang, saya ingatkan berulang kali sampai saya menghardiknya. Pada saat dia tidak mau, baru suaminya membunuhnya, gitu kan? Nah, disitulah Nabi SAW menghalalkan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya kasus Ibnu Khattal tadi ini itu bisa dijadikan rujukan bahwasanya Muslim pun dihukum mati. Jadi pendapat ini disangkal oleh sebagian ulama bahwasanya kasus Ibnu Khattal tidak bisa dijadikan rujukan karena Ibnu Khattal itu adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi Islam. Itu namanya kafir harbi. Kan kafir ada dua macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memang memerangi Islam. Baik melalui media kalau kita sekarang gitu kan. Atau masuk ke kancah peperangan. Atau mengatur sebuah strategi untuk menghancurkan Islam. Nah itu namanya kafir harbi. Ini halal dibunuh. Karena mereka buat masalah ini. Gitu kan. Seperti kasus yang lalu tuh ada yang mencaci-caci maki Nabi SAW, mencaci Al-Quran, itu tidak boleh dibiarin. Memang harus dibunuh oleh kaum muslimin. Gitu. Yang kedua adalah kafir zimmi, orang kafir yang tidak punya masalah dengan umat Islam. Tetangga kita, orang tua kita, ya, turis yang datang ke negara kita, ini semua adalah kafir zimmi, nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Kalau kita mengetahui dia buat kesalahan secara agama, kita nasihatin, luruskan. Kalau tidak juga maka pemerintah setempat yang menanggung dosanya, bukan kita secara individu. Dan tidak boleh kita menyakiti orang kafir yang tinggal bersamaan dengan kita, gitu kan? Sementara memang mereka adalah zimmi, mereka tidak buat masalah. Seperti itulah.
Kata Nabi SAW, ini sudah sering saya ulangi hadisnya, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Dia tidak dibolehkan. Karena itu kata beliau di sini, pada kala itu Ibnu Khattal adalah kafir harbi. Karena itulah dia dibunuh. Dan yang benar dia murtad tanpa perbedaan di antara ulama sirah. Membunuhnya adalah harus tanpa dituntut bertaubat. Meskipun dia menyerah dan tidak melawan, dia pasrah seperti tawanan, maka diketahui bahwa barang siapa yang murtad dan mencaci, maka dia dibunuh tanpa dituntut bertaubat. Berbeda dengan yang murtad saja. Ya. Jadi ada bedaan. Kan kalau dalam Islam orang yang murtad dilihat lagi keadaannya. Kalau ada misalnya orang murtad, Bapak Ibu sekalian, dia murtad karena misal dia tadinya non muslim, dia masuk Islam. Sementara dia hidup Islam tidak pernah dapat informasi tentang Islam. Dia nggak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia tinggalkan Islam. Maka ini hukumnya dibiarkan. Nasihatin tidak mau dibiarkan. Tapi kalau ada orang sudah belajar Islam atau tadinya Islam, tahu Islam itu apa, tapi dia murtad gara-gara pernikahan, dia murtad gara-gara ekonomi, ya, maka ini hukumnya dibunuh dalam Islam. Nggak bisa orang murtad itu, nggak boleh. Dan tapi ini sini khusus masalah orang murtad yang mengambil keputusan adalah hakim, pemerintah. Nggak boleh individu, nggak boleh individu. Jadi jelas sekali harus pemerintah yang mengambil keputusan untuk menghukumnya, bukan kita individu. Tapi kalau ada orang yang mencaci Nabi SAW, mencaci Nabi SAW, jelas kita tahu. Kalau dia Muslim ingatkan, kalau dia tidak mau maka hukumnya ditumpahin darahnya. Ini pendapat ulama mengatakan individu atau pemerintah, gitu kan? Beda. Kalau ada orang yang caci maki Nabi SAW plus lagi murtad dari agama, maka hukumnya nggak ada lagi toleransi. Pada saat itu memang harus dibunuh walaupun secara individu. Allahu a'lam. Ini yang disampaikan tadi. Yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah dia Sahal ibn Malik Al-Ansari Al-Khazraji, sahabat mulia, salah satu dari fuqaha sahabat, hadir di perang Khandaq dan yang berikutnya, meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW dan wafat tahun 74 Hijriah. Dari Nabi SAW dalam hadis tentang orang yang menyudutkan beliau dalam masalah pembagian emas yang dikirim oleh Ali radhiyallahu anhu dari Yaman, di mana laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah dalam membagi. Bahwasanya beliau bersabda kepada laki-laki itu, innahu yakhruju min di'di'i hadha qaumun yatluna kitaballahi ratba. Innahu yakhruju min di'di'i hadha qaumun yatluna kitaballahi ratba. La yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Lain adraktuhum la'aktulannahum qatla'at. Akan keluar dari keturunan orang seperti ini. Jadi kebetulan Nabi SAW lagi mendapatkan pengiriman banyak harta, emas. Lalu Nabi SAW membagi-bagi. Tentu kalau Rasulullah SAW hidup, beliau punya hak untuk membagi semaunya beliau. Karena itu memang hukum dari Allah. Beliau tidak mengambil keputusan dari dirinya. Allah suruh bagikan kepada si fulan, sekian, itu haknya Allah dan Rasulnya. Karena ini harta rampasan perang. Maka ternyata ada satu orang yang datang tiba-tiba nih. Dia bukannya ikut antri, ikut masuk agar dikasih, tiba-tiba saya teriak dari jauh. Ya Rasulullah, engkau tidak adil, takutlah kepada Allah. Maka Nabi SAW marah sama orang ini. Gimana caranya mencela Nabi nih? Nabi sedang menjalankan pembagian sesuai dengan hukum Allah. Apalagi dia minta, dia sedang mau minta gitu kan. Kata Nabi SAW akan keluar dari keturunan orang ini dan juga yang seperti dia. Maksudnya orang-orang yang pemahamannya sama. Mereka membaca kitab Allah dalam keadaan segar. Ya, maksudnya dalam keadaan sehat, bisa faham, membaca Al-Quran. Tapi maksudnya bacaannya tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak faham apa yang dia baca. Mereka melesat atau di sini menyempal ya. Dari agama seperti anak panah melesat dari busur, keluar dari agama. Mereka membunuh orang-orang Islam, tapi mereka membiarkan penyembah berhala. Seandainya aku mendapati mereka, niscaya aku membunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini maksudnya
kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Tidak satupun dari mereka yang lolos kecuali yang telah beriman kepada Nabi Hud. Maka di sini Nabi SAW memberikan gambaran kalau nanti akan keluar dari umatku orang yang suka memprotes hukum Islam. Ciri-cirinya mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Kita lihat sekarang di sana sini mereka membunuh kaum muslimin. Ya, banyak gitu. Nisbatkan diri kepada Islam tapi mereka memerangi Islam itu sendiri. Tidak pernah membantu muslimin di Palestina tapi ribut. Terus menerus ribut. Membahas tentang orang Islam yang ini, orang Islam yang ini dianggap teroris, ini dianggap ini, diperangi, dibunuh. Mereka bukannya membunuh orang-orang yang kafir, yang jelas-jelas memerangi Islam, ini enggak. Malah kaum muslimin yang haram darahnya ditumpahkan. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau orang yang menghina Nabi SAW dengan cara mengatakan tidak adil, itu hukumnya dibunuh. Karena beliau bilang, akan keluar dari keturunan orang seperti ini, orang ini dan seperti dia. Orang-orang yang memerangi Islam dan juga ya, membiarkan orang-orang musyrik. Kalau saya hidup di keturunannya nanti orang ini, maka saya akan memerangi mereka semua, maksudnya membunuh mereka. Seperti pembunuhan kaum Ad, maksudnya semua tidak tertinggal. Siapapun yang pemahaman sama saya akan perangi. Gitu loh. Ibnu Taimiyah berkata, ini menetapkan bahwa barang siapa yang menyudutkan Nabi Muhammad SAW dalam hukum atau pembagiannya, maka ia wajib dibunuh sebagaimana Nabi SAW memerintahkannya semasa beliau hidup dan sesudah mati. Jadi syariat maksudnya. Beliau hanya memaafkan orang tersebut semasa hidupnya sebagaimana beliau memaafkan orang-orang munafik yang menyakitinya. Tak kalah beliau mengetahui bahwa mereka pasti keluar pada umat ini dan membunuh orang tersebut tidak banyak berguna, bahkan negatif lebih besar daripada membunuh orang-orang munafik. Di sini kata Nabi SAW, di sini maksudnya Ibnu Taimiyah menjelaskan kalau Nabi SAW ya, memerintahkan semasa hidupnya, beliau hanya memaafkan orang tersebut semasa hidupnya, sebagaimana beliau memaafkan orang munafik. Tapi setelah beliau meninggal, beliau menyuruh umatnya memerangi itu. Karena Nabi SAW punya konsep syariat yang lain. Kata Nabi SAW waktu Abdullah bin Abi Salul akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya. Abdullah juga nama anaknya, yang satu si anak mukmin, si ayahnya kepala munafik. Lalu anaknya mengatakannya, Rasulullah, saya tahu ayah saya yang membuat fitnah buat istri anda ini, mengatakan Aisyah zina dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Maka kalau anda ingin membunuh ayah saya, suruh saya akan membunuhnya Rasulullah. Karena anda yang mulia, ayah saya ini yang terhina. Bagaimana bisa dia menuduh anda? Dan kalau anda menyuruh orang lain membunuhnya, saya khawatir nanti sebagai anak, kalau saya lihat pembunuh ayah saya, malah saya akhirnya membunuhnya dan saya membunuh seorang muslim. Saya bisa masuk neraka nanti. Gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Tidak wahai Abdullah, kita akan memaafkannya. Ya, tetapi kita coba berbuat baik untuknya. Gitu kan? Kita coba berbuat baik untuknya. Tapi Abdullah ternyata si anak munafik ini, ayahnya munafik ya. Abdullah bin Abi Salul munafik. Jadi Abdullah si ayah munafik. Abdullah si anak mukmin. Dia membiarkan pasukan Nabi SAW jalan untuk pulang dari perang Bani Mustalik. Kemudian dia tunggu ayahnya. Pada saat ayahnya ada, dia letakkan pedang di lehernya. Dan Abdullah si anak ini ahli pedang. Gitu kan. Dia letakkan pedang, ayahnya kira bercanda. Ayahnya bilang, sudah anak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ingin membunuh ayahmu? Dia bilang, kau terhina dan Rasulullah SAW yang mulia. Bagaimana bisa kau katakan? Karena ayahnya ini sempat bilang sebelumnya, nanti kalau tiba di Madinah, kami orang-orang Madinah akan mengeluarkan, kami mulia dan kami akan mengeluarkan pendatang-pendatang, muhajirin yang dari Mekah. Pimpinannya kan Nabi Muhammad SAW yang muhajir. Kami akan keluarkan mereka dari Madinah semua. Seperti itulah. Akhirnya ya, Nabi SAW memaafkan. Tapi ini kata ulama hanya semasa hidup beliau. Dari hadis ini difahami, kalau setelah itu tidak ada lagi pemaafan. Karena tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Nabi Muhammad SAW sendiri. Kalau yang memberi maaf sudah meninggal, berarti hukumnya sudah berbeda. Kembali kepada hukum dalil. Hukum dalilnya adalah dibunuh. Yang keempat, hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang pencelah Nabi SAW dianggap kafir, bahkan dibunuh dalam agama Islam. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sama tadi sudah saya jelaskan terjemahan beliau siapa. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabut Taubah dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad beliau.
أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. Bahwa seorang laki-laki dituduh berbuat zina dengan seorang ibu dari seorang anak Rasulullah SAW. Maksudnya ini ada budak wanita Nabi, gitu kan? Kemudian ada satu laki-laki tertuduh berzina dengan budak itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, pergi penggal lehernya orang itu. Laki-laki tadi. Kenapa bisa dia menyentuh wanita yang dibawa naungan Nabi SAW? Perlu saya jelaskan dulu sebuah hukum di sini ya. Kita harus tahu yang telah menjadi pasangan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya bagi semua laki-laki Muslim. Seperti hukum ibunya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau mengganggu istri Nabi sama dengan dia ganggu ibunya. Apalagi kalau sampai menggaulinya, itu nggak mungkin. Karena tidak ada alhamdulillah ummahatil mu'minin tidak ada yang terjadi itu. Bahkan Aisyah difitnah saja oleh orang munafik gitu kan. Tapi ada berita kalau budak wanita Nabi, bukan istri langsungnya, tapi budak wanitanya diganggu oleh laki-laki lain gitu kan. Dalam kisah ini seakan-akan dia sudah berbuat zina, mereka sudah berbuat zina. Maka Nabi SAW menyuruh Ali untuk memenggal leher si laki-laki tadi. Ali berangkat dan menemui laki-laki tersebut di dalam sebuah sumur, maksudnya lagi mandi, mendinginkan badannya. Di sekitar sumur ditutup sama dia dengan pelapa-pelapa kurma lalu dia mandi. Ali berkata kepadanya, keluarlah. Laki-laki itu memberikan tangannya dan Ali menariknya. Ternyata laki-laki tersebut terpotong alat kelaminnya. Ali tidak jadi membunuhnya. Ali datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, dia tidak mempunyai alat kelamin. Maksudnya orang ini nggak mungkin berzina. Kalau itu berita dusta, nggak mungkin, gitu kan? Ibnu Hazm berkata, Ibnu Hazm ini salah satu ulama Muslim di Spanyol ya, rahimahullah. Ibnu Hazm berkata, ini adalah khabar atau hadis yang sahih. Ini berarti orang yang menyakiti Nabi SAW harus dibunuh. Meskipun jika hal tersebut dilakukan terhadap seorang muslim atau pelakunya, tidak harus dibunuh karenanya. Meskipun jika hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim atau muslim itu pelakunya, tidak harus dibunuh karenanya. Yang dimaksud dari perkataan Ibnu Hazm adalah dalil jelas kalau ada orang yang menyakiti Nabi SAW dan ternyata benar, berita itu hukumnya dibunuh. Karena Nabi SAW suruh Ali langsung penggal nih. Kenapa kok berani dia sentuh perempuan yang sudah dibawa naunganku? Gitu. Seakan-akan begitu bahasanya. Lanjut Ibnu Hazm, dengan ini sah barang siapa bahwa siapa yang menyakiti Nabi SAW adalah kafir murtad, dibunuh dan itu harus, dan taufik hanyalah dari Allah. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak dan diketahui tempatnya. Maksudnya jelas diriwayatkan oleh siapa saja, di bab apa dan seterusnya. Poin 2 ini berarti kita sudah jelaskan beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan jelas kekafiran orang yang mengatakan atau mencela Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, para ulama telah berijma atas kufurnya orang-orang yang mencaci Rasulullah SAW dan ijma ini dinukil atau dinyatakan oleh banyak ulama. Kami menyebutkan mereka sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Taimiyah menyatakan tetapnya ijma para sahabat, dimulai dari sahabat Nabi dengan berkata, adapun adanya ijma para sahabat maka hal itu adalah karena dinukil dari mereka dalam banyak kasus di mana seperti terkenal dan kesohor dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari, maka ia menjadi ijma. Maksudnya tadi hadis-hadis Nabi tadi yang disebutkan itu kan, setelah ada beberapa sahabat disuruh membunuh oleh Nabi SAW, yang lainnya sahabat menerima itu. Dan itu sudah menjadi sebuah hukum di tengah-tengah mereka setelah Nabi SAW meninggal. Berarti ada ijma, ada kesepakatan di antara sahabat. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Saif bin Umar At-Tamimi. Dan ini adalah Saif bin Umar At-Tamimi berasal dari Kufah, ahli sejarah. Jumhur ahli hadis mencelahnya. Dia memiliki sejumlah karya tulis. Tapi dia wafat tahun 200 Hijriah.
Dalam kitab Ar-Ridda wal Futuh ketika Al-Muhajir ibnu Amu Umayyah, gubernur Yamamah dan sekitarnya mendapat laporan bahwa seorang penyanyi perempuan mencaci Nabi SAW. Maka Al-Muhajir memotong tangannya dan mencabut gigi depannya. Lalu Abu Bakar menulis kepadanya, aku telah mengetahui keputusanmu terhadap wanita yang bernyanyi dan berdendang mencaci Rasulullah SAW. Seandainya kamu belum bertindak, niscaya aku memerintahkanmu membunuhnya. Karena had pada Nabi SAW tidak sama dengan had-had yang lain. Muslim manapun yang melakukan itu dia murtad atau kafir mu'ahid. Orang kafir tapi di bawah naungan pemerintah Islam sebenarnya. Maka dia muharib pengkhianat. Muharib itu maksudnya memerangi Islam. Dan yang menyebutkan kisah ini tidak hanya Saif. Maksudnya disebutkan juga oleh yang lainnya. Riwayat ini menjelaskan bahwasanya semua pencela Nabi SAW disepakati oleh ulama dimulai dari sahabat, dan ini sebagaimana perkataan Abu Bakar tadi kepada Ibnu Abi Umayyah yang telah memotong tangan wanita yang mencela Nabi SAW dalam lantunan syair-syair lagunya, dan juga meruntuhkan, mencabut gigi depannya. Abu Bakar mengatakan, kalau kau belum ambil keputusan itu, maka aku akan suruh kau membunuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Ishaq ibn Rahawai berkata, para ulama telah berijma bahwa barang siapa mencaci Allah Ta'ala atau mencaci Rasulnya Muhammad SAW atau menolak sesuatu yang diturunkan oleh Allah atau membunuh Nabi SAW, maksudnya dia berusaha mau membunuh Nabi walaupun dia mengakui apa yang diturunkan Allah, maka dia telah kafir. Dengan ini kita mengetahui kesalahan Murji'ah dan juga penyelisihan mereka terhadap ijma ketika mereka mengklaim bahwa kekufuran orang yang mencaci Rasulullah SAW berkaitan dengan penghalalan. Artinya dimaafkan ya sudah, tidak masalah. Tapi ini tidak boleh. Dari jumhur ulama ahli sunnah mengatakan tidak ada lagi. Selama dia ketahuan melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah kafir. Kemudian dianjurkan untuk taubat. Tidak mau taubat, ya sudah. Berarti hukumnya jelas. Muhammad bin Sahnun, dan ini adalah Muhammad bin Sahnun, salah satu fuqaha, salah satu fakihnya, ulamanya madhab Malikiyah. Menguasai athar dan fikih, memiliki banyak karya tulis dan bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah. Wafat di Kairawan tahun 256 Hijriah. Muhammad bin Sahnun berkata, para ulama telah berijma bahwa orang yang mencaci Nabi SAW dan orang yang mencelahnya adalah kafir. Ancaman azab Allah berlaku atasnya dan hukumnya menurut umat adalah dibunuh. Barang siapa meragukan kekufuran dan azab atasnya, maka dia juga ikut kafir. Jadi nggak boleh dibela, gitu kan? Harusnya jelas dia harus dihukum. Abu Bakar Al-Farisi, ini pendapat yang keempat. Tadi Ibnu Taimiyah yang pertama, Ishaq bin Rahawai yang kedua, Muhammad bin Sahnun yang ketiga. Sekarang Abu Bakar Al-Farisi. Dan Abu Bakar Al-Farisi adalah namanya Ahmad bin Hasan bin Sahal Al-Farisi, salah satu fuqaha mazhab Syafi'iyah. Memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 350 Hijriah. Dia adalah seorang imam madhab Syafi'i, menukil dalam kitab Al-Ijma' bahwa orang yang mencaci Nabi SAW di mana ia termasuk kadzab, ya, kadzab maksudnya. Kadzab itu maksudnya pedusta, ya, atau tuduhan amoral. Yang jelas adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Seandainya dia bertaubat pun hukuman mati tidak gugur darinya, karena had kadzab kepada Nabi SAW adalah pembunuhan, dan had kadzab ini tidak gugur dengan bertaubat. Al-Qadi Iyad berkata, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua bahwa, maaf ini tadi bukan kadzab ya, karena dia tulis bahasa Arab tapi diindonesiakan. Sebenarnya kadzf, ya, kadzf itu berarti menuduh, ya. Al-Qadhi Iyad berkata, ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepada kita semua bahwa semua orang yang mencaci Nabi SAW atau mencela atau melecehkan beliau pada diri atau nasab atau agama. Nasab berarti jalur keturunan.
atau salah satu dari perilakunya, atau menyindirnya, atau menyamakannya dengan sesuatu dengan konteks cacian kepadanya, atau menghinanya, atau mengecilkan kedudukannya, atau menutup mata darinya, atau mengejek-ngejekkannya, maka dia adalah orang yang mencacinya. Hukum terhadapnya adalah hukum orang-orang yang mencaci. Begitu pula orang yang melaknatnya, atau berdoa agar beliau mendapat celaka, atau berharap dia ditimpa mudarat, maksudnya Nabi SAW, atau menisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak patut sebagai celaan, atau berbuat iseng terkait dengannya yang mulia dengan ucapan bodoh dan hajir. Hajir itu memboikot. Perkataan dusta dan mungkar, atau menghinanya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan ujian dan cobaan menimpa beliau, atau menyudutkannya dengan sebagian sifat kemanusiaan yang biasa dan seolah terjadi padanya. Ini semua adalah ijma' dari sahabat dan para imam fatwa dari kalangan sahabat dan seterusnya. Ini menatakan bahwasanya hukumnya ya kufur. Kita lihat Qadhi Iyad melanjutkan perkataannya tadi itu titik-titik, maksudnya cukup panjang perkataannya. Di antara penutupan bahasanya dia mengatakan, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat tentang kehalalan darahnya, yakni orang yang mencaci Rasulullah SAW. Di antara ulama berbagai kota dan salaf umat, dan yang menyebutkan ijma' atas vonis kafir dan hukum bunuh terhadapnya tidak hanya satu orang. Selanjutnya Ibnu Hazm berkata, barang siapa mewajibkan suatu perbuatan yang mendatangkan azab bagi Rasulullah SAW, maksudnya celaan, siksaan, ketidaknyamanan bagi Rasulullah SAW, atau menyifatinya atau menetapkan kefasikan atasnya. Kefasikan ini pelanggaran agama ya. Atau mengejek kesaksiannya, maka dia kafir, musyrik dan murtad seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Halal darah dan hartanya, dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin dalam hal itu. Ibnu Taimiyah berkata, pernyataan para ulama dari segala madhab telah bersepakat bahwa merendahkan Nabi SAW adalah kufur dan dapat menghalalkan darah pelakunya. Tidak ada bedanya antara sengaja mencelahnya, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang lain di mana cacian terjadi menginduk kepadanya, atau tidak bermaksud sesuatu dari itu. Dia hanya bergurau dan bercanda atau melakukan selain daripada itu. Beda kalau orang tidak sadar, tidak tahu, memang dia tidak sengaja, tidak ada maksud, gitu kan? Bukan sengaja mencela, maka itu ada hukum tersendiri. Tapi kalau dia jelas-jelas, gitu, jelas-jelas, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak dihukum. As-Subki berkata, adapun mencaci Nabi SAW maka ijma', maka kesepakatan telah terwujud bahwa ia adalah kafir, kekafiran, dan menghinanya juga adalah kufur. Jadi mencaci Nabi SAW membawa pada kekafiran, dan menghina Nabi SAW juga kufur, sama semuanya. Ibnu Abidin, ini tinggal termasuk salah satu ulama yang belum diterjemahkan. Tentu nama-nama yang sudah tidak disebutkan lagi terjemahannya tadi, karena sudah ada namanya tersebutkan di bahasan-bahasan sebelumnya. Ibnu Abidin adalah Muhammad bin Amin bin Umar ad-Dimishki al-Hanafi, salah satu dari ulama mazhab Hanafiyah, faqih, ahli usul, memiliki sejumlah karya tulis. Dia mati di Damaskus 1242 Hijriah. Dia berkata, setelah menyebutkan ucapan sebagian ulama tentang takfir, pengkafiran orang yang mencaci Rasulullah SAW, ini adalah nukilan-nukilan yang didukung dengan dalilnya, yaitu ijma', dan tidak perlu mempertimbangkan khilaf yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm al-Zahiri tentang takfir orang yang merendahkannya, karena ia adalah sesuatu yang tidak diketahui dari seorang ulama pun. Barang siapa yang mengkaji sirah atau biografi para sahabat, niscaya dia mengetahui ijma' mereka atas itu. Telah dinukil dari mereka dalam kasus-kasus yang berbeda-beda, lagi terkenal penukilannya, kesohor, tidak diingkari oleh seorang pun, apa yang dinukil dari sebagian ulama fikih bahwa jika dia tidak menghalalkan, maka dia tidak kafir. Ini adalah kekeliruan besar dan kesalahan besar pada yang tidak terbukti dari seorang pun dari ulama besar, dan ia tidak ditopang oleh dalil yang sahih. Adapun dalil dan kekufurannya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kurang lebih yang disampaikan dalam pendapat yang terakhir Ibnu Abidin, setelah menukil dan mengumpulkan dalam buku beliau khilaf di antara perkataan-perkataan ulama tentang mencaci maki Nabi SAW, maka beliau membantah perkataan Ibnu Hazm.
Ibnu Hazm adalah tadi ulama Spanyol, salah satunya ulama yang masih mengatakan dia sendiri. Yang lainnya tidak mengatakan itu. Kalau seandainya ada orang mencaci Nabi SAW, maka lihat keadaannya. Kalau dia tidak sengaja, dia tidak bermaksud, Ibnu Hazm mengambil keputusan orang ini tidak dihukum. Karena dianggap tidak tahu. Gitu. Tetapi ya, kalau dia bermaksud maka baru dihukum. Tapi kata Ibnu Abidin tadi ini, perkataan Ibnu Hazm adalah sendirian. Sementara seluruh ulama sepakat. Kalau mencela, mencaci maki, sengaja tidak sengaja, hukumnya sudah jelas dalam agama Islam. Harus dihukum dan dia telah kufur dengan pernyataan itu. Kalau dia tidak sempat kepergok, dia tidak sempat ketangkap sehingga dihukum bunuh, maka dia harus bertaubat dengan mengulangi kembali 2 kalimat syahadatnya. Karena dia mencoreng syahadat itu. Dia mencoreng syahadat itu. Ini semua masuk poin ketiga tentang masalah kesepakatan ulama ya, kufurnya orang yang mencela Nabi SAW. Yang keempat, mencaci Rasulullah SAW adalah membatalkan dan menafikan iman. Karena di antara tuntutan iman adalah penghormatan dan ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak diragukan bahwa mencaci tidak sejalan dengan penghormatan dan ta'zim kepada Nabi yang mulia SAW. Walaupun orang yang mencaci tersebut meyakini bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah atau tidak menghalalkan cacian tersebut. Sebagaimana iman kepada Muhammad SAW menuntut ketundukan dan kepasrahan kepadanya SAW, dan ini mengharuskan sikap menghormati dan sikap memuliakan. Adapun celaan maka ia adalah merendahkan dan melecehkan. Iman kepada Rasulullah SAW tidak terkumpul dengan mencela dan mencaci beliau. Jadi kalau ada orang mencela Nabi SAW walaupun dia akui itu adalah Nabi, tetap sama hukumnya. Karena tidak mungkin bersatu, kata penulis di sini, tidak mungkin bersatu antara penghormatan dengan mengakui kenabiannya dengan celaan. Celaan akan datang karena memang dia tidak menghormatinya. Ibnu Taimiyah berkata tentang hal ini, iman adalah ucapan dan perbuatan. Barang siapa meyakini keesaan dalam uluhiyah Allah Ta'ala, dan meyakini kerasulan bagi hamba dan rasulnya Muhammad SAW, tapi keyakinan ini tidak diiringi dengan penghormatan dan penghargaan yang merupakan konsekuensi darinya, di mana ia bersemayam di dalam hati dan pengaruhnya terlihat pada anggota badan, akan tapi justru diikuti dengan pelecehan, pembodohan dan penghinaan dengan ucapan dan perbuatan, maka keberadaan keyakinan tersebut sama saja dengan tidak ada. Hal itu membuktikan rusaknya keyakinan tersebut, menghapus manfaat dan kebaikan jiwa. Jika ia tidak menimbulkan kesucian dan kebaikan jiwa, maka hal itu karena ia tidak tertanam kuat di dalam hati seseorang. Tentu saja teman-teman sekalian, ini semua khilaf, ini semua perkataan para ulama untuk memastikan kalau poin yang sedang kita bahas memang ini harus hati-hati darinya. Kalau ada di antara Bapak Ibu pun atau pemirsa mungkin yang mendengarkan, kalau memang pernah terlintas ada pengolokan, penghinaan, pencelaan terhadap Nabi SAW, apapun sifatnya, maka segera taubat kepada Allah. Karena ulama sepakat ini sudah bisa sampai pada kekufuran, gitu kan? Berbahaya sekali. Ini harusnya hati-hati karena tidak boleh main-main. Kalau tidak tahu ya jangan bicara, gitu kan? Ini biasa menunjukkan bobroknya jiwa seseorang karena dia mungkin terlatih terlahirkan atau terbiasa di lingkungan yang biasa mencela-cela, maka bawaannya mencela itu. Bawaannya mencela, ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, kemarin ada teman-teman di grup para ustadz-ustadz, ya, ada satu gambar karikatur yang dikirim itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan, tapi tidak itu cuma sekedar gambar memang dengan tulisan-tulisan kalau dia itu adalah perdana di Indonesia dan menghebohkan, tapi tidak ada namanya. Ya, cuma gitu saja di foto dikirim. Maka sempat ya memanas di grup kemarin itu membicarakan ini siapa yang buat nih, betul-betul mencelah gitu ya. Seperti terjadi hubungan badan antara seseorang laki-laki dan perempuan, karikatur laki-laki sama perempuan, kemudian dia berbicara saya cuma menjalankan sunnah saja. Kesannya kayak memaksa wanita itu untuk menikah, tapi dibuat karikatur seperti itu. Ini bahaya sekali ini, mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Menikah adalah sunnah Nabi gitu. Tapi kesannya dia memaksa seorang wanita untuk menikah dengan dia karena dia mau menjalankan sunnah Nabi. Tapi dibuat karikatur, permainan untuk membuat orang tertawa. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Ibnu Taimiyah juga berkata, iman berasal dari kata al-amn atau keamanan.
Berarti ia adalah pengakuan dan ketenangan, dan hal tersebut hanya terwujud jika pembenaran dan ketundukan bersemayam di dalam hati. Jika demikian, maka mencaci berarti menghina dan merendahkan, dan sebaliknya, ketundukan kepada perintah berarti penghormatan dan penghargaan. Mustahil hati menghina dan melecehkan orang di mana hati itu tunduk, patuh dan berserah diri kepadanya. Jika terwujud penghinaan dan pelecehan dalam hati, maka tidak mungkin terwujud padanya ketundukan dan kepasrahan. Jadi tidak ada iman di dalamnya. Poin yang kelima, dan ini yang terakhir dalam masalah sub bahasan kita yang keempat kan. Kemarin ini kita bahas bahasan pasal yang keempat sebenarnya. Supaya lebih jelas kita kembali ke halaman sebelumnya yang menjelaskan poin keempat itu. Ya, sebentar. Jadi Bapak Ibu yang pegang buku, coba kembali, kan kita sekarang akan masuk ke halaman 245 ya. Lihat nggak poin kelima ya? Kan perkataan-perkataan ulama dalam masalah mencaci maki Rasulullah SAW. Ini sambungan dari poin keempat di halaman 229. Karena ini banyak poin-poin ya dalam buku ini. Makanya supaya tidak tumpah tindih, bagi yang pegang buku, dilihat di halaman 229. Lihat kan ya? Udah ketemu belum? 229 tertulis keempat hal-hal yang menyebabkan mencaci Rasulullah SAW membatalkan keimanan. Kan gitu ya? Nah di bawah poin keempat ini ada poin pertama, di dalam Al-Quran Karim terdapat banyak ayat yang menjelaskan kekufuran orang yang mencaci Nabi SAW. Dijelaskanlah ayat-ayatnya. Poin kedua adalah banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kekufuran orang yang mencaci Nabi SAW. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, ijma' ulama tentang masalah ini. Yang ketiga dari poin keempat ya. Bisa ditangkap ya? Baik. Ijma' para ulama tentang masalah kufurnya orang yang mencaci maki Nabi SAW. Gitu kan? Kemudian yang keempat, masih di bawah poin keempat ya. Maksud saya di pasal bahasan keempat tadi. Kalau mencaci Rasulullah SAW adalah membatalkan dan menafikan iman. Lalu yang kelima, di antara yang akan kita baca sebentar lagi ya. Nah ini semua 5 poin di bawah pasal keempat yang sudah kita bahas sebenarnya sebagiannya pertemuan yang lalu. Jelas sampai sini? Baik, supaya tidak tumpah tindih ya. Poin kelima, angka 5 ini berurut dari angka 1 sampai angka 5. Itu semua di bawah pasal keempat. Ya, di halaman 229. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau ini harus ditandain, kalau bisa ditandain, jadi tahu. Makanya nanti di halaman 245 kita masuk pasal kelima. Ya, oke. Saya akan baca poin kelima dari pasal keempatnya. Bahasan buku kita ini. Di antara perkara yang memperkuat bahwa mencaci Nabi SAW termasuk pembatal iman terbesar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika dia berkata mencaci Nabi SAW terkait dengan beberapa hak. Hak Allah karena yang bersangkutan kufur kepada Rasulnya, memusuhi wali terbaiknya, kekasihnya maksudnya, kekasih Allah, dan memeranginya secara terbuka. Karena yang bersangkutan mencampakkan kitab dan agamanya, maksudnya Allah, Al-Quran dan agama Allah, di mana keabsahannya tergantung kepada keabsahan kitab dan agamanya, yang keabsahannya tergantung kepada keabsahan risalah, karena yang bersangkutan melukai uluhiyahnya. Maksudnya di sini yang menguatkan kalau mencaci maki Nabi SAW adalah kufur. Berarti kalau mencela Nabi sebenarnya sedang mencela Allah, mencela agamanya, mencela kitabnya Al-Quran. Kan masuk semua. Karena yang membawa itu, yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah SAW. Kata beliau, melukahi utusan berarti melukahi yang mengutus. Mendustakannya berarti mendustakan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Dan mengingkari kalam, perintah, berita dan banyak sifatnya Allah. Ia juga terkait dengan hak semua orang mukmin dari umat ini dan umat lainnya,
Karena semua orang yang beriman, mereka beriman kepadanya, khususnya umatnya, karena tegaknya perkara dunia, agama dan akhirat. Akhirat mereka adalah bagian darinya. Bahkan seluruh kebaikan, mencaci Nabi SAW menurut mereka lebih berat daripada mencaci diri mereka sendiri, anak mereka, bapak mereka, dan manusia seluruhnya. Dan ini juga terkait dengan hak Rasulullah SAW karena ia merupakan kekhususan dirinya, karena melecehkan kehormatan bagi seseorang lebih menyakitkan daripada jika hartanya diambil, lebih menyakitkan daripada jika dia dipukul. Bahkan bila jadi menurutnya ia lebih berat daripada luka dan yang sepertinya. Melecehkan kehormatan bisa mempengaruhi jiwa, sebagaimana orang di mana dia mendapatkan alergi kepadanya dan su'udzan atau sangka buruk kepadanya yang merusak iman mereka dan membuat mereka merugi dunia akhirat. Baik, kita akan lanjutkan dengan pasal kelima dan kita tutup dengan ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Karena setelahnya kita akan masuk ke bagian kedua, nabi-nabi yang lain. Jadi ini kekufuran bisa terjadi karena atau berhubungan dengan hak para nabi. Semua yang kita bahas 2 pertemuan yang lalu sampai sekarang itu adalah khusus haknya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada di bagian kedua khusus untuk pembatal keislaman di masalah kenabian. Ini kan yang bagian pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Semua poin yang kita baca ini untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada bagian kedua nabi-nabi lain. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, gitu kan. Nanti akan kita bahas itu tentunya setelah kita membahas pasal kelima, cabang daripada bagian pertama menghina Nabi SAW. Perkataan-perkataan ulama dalam masalah mencaci Rasulullah SAW. Jika kita telah mengetahui alasan mengapa mencaci Nabi SAW termasuk yang membatalkan iman, maka kami akan menurunkan beberapa ucapan ahli ilm, karena ucapan ulama dalam masalah ini secara khusus sulit untuk disebutkan seluruhnya. Akan tapi cukuplah bagi kita sebagian darinya. Imam Ahmad berkata, barang siapa mencaci Nabi SAW atau mencela beliau, baik dia muslim ataupun kafir, maka dia harus dibunuh. Ini imam mazhab Imam Ahmad. Abu Yusuf berkata, Abu Yusuf adalah muridnya Abu Hanifah, ya. Abu Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari al-Kufi, murid dekat Abu Hanifah, imam mujtahid, ahli hadis, ahli ibadah, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 182 Hijriah. Berkata, muslim manapun yang mencaci Rasulullah SAW atau mendustakannya atau mencelahnya atau merendahkannya, maka dia kafir kepada Allah dan istrinya dipisahkan atau diceraikan darinya. Ini mazhab Hanafiyah. Hanafiyah lebih tegas lagi, gitu kan. Kemudian Al-Qadhi Iyad menukil sebagian ucapan ulama madhab Malikiyah. Di antaranya yang dinukil adalah Ibnu Qasim berkata dari Malik dalam kitab Ibnu Sahnun, Al-Mabsut dan Al-Utaibah. Ini buku, nama-nama buku. Dan Mutarrif menceritakan, nama orang ini Mutarrif, dari Malik dalam kitab Ibnu Habib. Barang siapa mencaci Nabi SAW dari kalangan kaum muslimin, maka dia dibunuh tanpa dituntut bertaubat. Ini yang disepakati ulama. Caci maki, kedapatan, langsung hukum. Udah, nggak ada lagi toleransi. Ini pendapat ulama semua, madhab-madhab, ya. Kemudian dikatakan juga Abdullah ibn Hakam, Al-Hakam berkata, barang siapa mencaci maki Nabi SAW, dia muslim atau dia kafir, maka dia dihukum bunuh tanpa perlu diminta bertaubat. Ibnu Attab berkata, Al-Quran dan As-Sunnah mengharuskan bahwa barang siapa menjadikan Nabi SAW sebagai sasaran penghinaan dan cacian, baik dengan bahasa langsung atau tidak langsung, walaupun sedikit, maka membunuhnya adalah wajib. An-Nawawi, ini ulama Syafi'iyah, berkata, barang siapa berkata, aku tidak tahu apakah Nabi SAW seorang manusia atau jin, atau dia berkata, dia jin, atau mengecilkan salah satu anggota tubuh beliau dalam rangka menghina, maka dia telah kafir. Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Mu'tamad berkata, barang siapa mencaci Allah atau Rasulnya, maka dia kafir, baik karena dia menghalalkan hal itu atau tidak. Al-Mardawi berkata, barang siapa mencaci Allah atau Rasulnya, maka dia telah kafir, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian dia berkata, hukum orang yang merendahkan Nabi SAW sama dengan hukum orang yang mencacinya, menurut pendapat yang sahih dalam madhab. Asy-Syinkiti berkata, ketahuilah
bahwa tidak menghormati Nabi SAW yang mengisyaratkan pelecehan kepadanya, atau perendahan atau penghinaan, atau peremehan, atau murtad dari Islam dan kufur kepada Allah, maka dia jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari apa yang kita bahas sebenarnya pada pasal-pasal ini, yang tadi poin-poin ini, lanjutan dari bagian pertama, ya, itu dari pembatal keislaman yang berhubungan dengan kenabian. Tentu buku ini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum ikuti dari awal, buku ini terdiri dari dua hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama di pembukaan, tentang bagaimana mengvonis seseorang itu kafir. Yang kedua, itu pembukaannya, mukaddimahnya. Kita masuk ke waktu itu ke poin pertama, ya, bahasan pertama. Kalau kita bab pertama adalah pembatal keislaman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk ke masalah rububiyahnya, ke uluhiyahnya, ke macam-macam asma wa sifat dan seterusnya. Jadi ada orang batal keislaman karena haknya Allah dicoreng. Sudah selesai kita bahas itu. Lalu kita masuk kepada bab kedua dalam buku ini, membahas tentang batalnya keislaman berhubungan dengan kenabian. Lalu kita masuk ke sub pasal, membahas tentang pembatalan keislaman dengan haknya Nabi SAW, pelecehannya, penghinaannya, dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Di bab kedua ini akan ada bahasan ke depannya insya Allah, hukum nabi-nabi yang lain. Hukum nabi-nabi yang lain. Ya, seperti nanti akan ada banyak, ya. Di antaranya ahli kitab, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, banyak yang mencaci maki nabi tanpa mereka sadari nih. Tanpa mereka sadari gitu kan. Jadi mereka menghina nabi-nabi itu, ya. Baik, saya akan lihat pertanyaan, kalau ada sesuai dengan tema, ya kita dahulukan bahasan itu. Kalau tidak, mungkin ada beberapa lembar yang akan kita bahas sebenarnya berhubungan dengan nabi-nabi yang lain ini. Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan banyak di negara-negara barat terutama melecehkan Rasulullah gitu. Jadi kita sebagai pribadi muslim harus marah, tapi tidak didukung oleh negara gitu. Lalu berarti kita sendiri pribadi paling tidak mendoakan mereka supaya. Iya, marahnya kita pada orang yang mencaci maki Nabi SAW karena dia berada di negara lain, itu tanda keimanan. Tanda keimanan. Yang jadi masalah kalau orang itu sama sekali tidak marah, tidak tergugah. Itu yang jadi tanda tanya keimanannya. Bagaimana bisa utusan Allah dihina kemudian dia tidak membela sama sekali. Itu kan berarti menandakan tidak ada penghormatan dalam hatinya. Karena kalau orang seperti ini bisa saja terjadi, kata ulama, karena dia memang dasarnya tidak suka dengan Nabi, tidak hormat, atau memang dia belum pelajari itu Islam sendiri. Tapi ini juga tetap menandakan kerendahan iman. Karena orang yang mengetahui keagungan Islam, dia akan mengagungkan Nabi SAW sebelum ajarannya. Jadi sebelum syariat, memang pengagungan fisik Nabi, pengagungan tentang akhlak Nabi, pengagungan tentang perilaku-perilaku Nabi itu didahulukan. Kita sudah pelajari juga dalam pasal kita, misal ada ayat yang mengatakan, hai orang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Nggak boleh, Nabi volumenya, intonasinya 6, lalu para sahabat atau kita ini 7 misalnya. Saya sudah jelaskan waktu itu, sampai para sahabat tidak berani mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Memang begitu perintah Allah, menghormatinya ya. Sama lah kalau kita misalnya orang tua biasa, anak-anak kita kalau ngangkat suara di depan kita, kita akan marah misalnya. Sesuatu yang alami ada dalam diri manusia. Nah, orang beriman tahu nilai itu. Berarti menghormati Nabi SAW secara fisik, secara karakter, secara perilaku. Itu dulu baru kemudian menghormati syariatnya. Tapi semua harus dihormati. Makanya marahnya seorang muslim dengan ada orang yang melecehkan Islam, itu wajib. Wajib, tidak ada pilihan. Bahkan itu tanda keimanan dan ada nilai pahala sendiri. Kalau dia mampu melakukan orang itu dibunuh, itu hak dalam Islam. Sebagaimana tadi orang dalam beberapa riwayat yang menjelaskan masalah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kartunis yang mencela Nabi SAW? Apakah darahnya halal untuk ditumpahkan? Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Apakah sebagai dinasihati terlebih dahulu, siapa yang halal menumpahkan darahnya, pemerintah atau individu? Jelas dari dalil tadi. Itu tidak diminta taubat. Orang yang seperti ini tidak diminta taubat. Ya. Dihukum mati. Kalau ada pemerintah yang turun tangan, itu perintah turun tangan. Tapi kalau ada seorang muslim yang melakukannya, maka dia tidak dihukum si muslim itu. Dalam syariat Allah tidak dihukum.
Kasus tadi sudah jelas ya. Ada seorang laki-laki membunuh pasangannya sendiri. Pasangannya ini bakti dengan dia. Oleh Nabi SAW dikatakan, saksikanlah darah wanita ini halal. Memang nggak bisa sama sekali. Makanya nggak boleh main-main dengan masalah ini ya. Nggak boleh main-main. Jadi juga begini Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita harus tahu. Kalau Bapak Ibu misal ya, ini ada seseorang di antara Anda atau di antara kita yang memang pernah hidup di sebuah lingkungan yang biasa menghina. Coba muhasabah deh. Misal gini, di rumah itu sudah biasa sekali ada orang tua yang menyebutkan nama-nama binatang kepada anaknya. Misal contoh. Ini contoh saja ya. Ada begitu, saya sering dengar itu ya. Disebutkan nama binatang ini, nama anaknya sendiri. Anaknya. Suami istri saling mencaci dengan nama binatang. Banyak terjadi. Kan gitu. Ini bahaya ini. Ini sudah membuka pintu syaitan untuk dia terbiasa menghina orang lain. Kalau menghina dirinya sendiri, menghina pasangannya saja bisa, teman tidurnya, anaknya yang dari spermanya atau keluar dari kantong sel telur, kemudian dia bisa caci maki dengan nama binatang. Ini membuka pintu celah dan ini satu akhlak yang sangat berbahaya. Karena kapan dialihkan itu ke agama, ke Allah, Rasulnya, Al-Quran, ya, syariat. Oh ini sudah kufur, bahaya. Bahaya sekali. Makanya nggak boleh ngolok-ngolok. Dari kemarin kan kita sudah bahas itu. Kalau kita belum bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh seorang muslim dalam bentuk ketaatan kepada agama, kita harus memujinya. Bukan menghina malah. Wanita pakai cadar, laki-laki berjenggot, atau orang azan ke masjid. Harus kita mengatakan, Masya Allah ya, kamu udah lakukan, mudah-mudahan satu waktu saya bisa. Jangan malah bilang, kamu bisa bernafas ya? Kamu ini enggak? Kamu ngapain ke sana? Jadi diolok. Mengolok ini sebenarnya, kan yang diolok bukan orang itu sebenarnya. Yang diolok kan perilakunya. Karena olokan itu tidak keluar kalau orang itu tidak pakai cadar misalnya. Kan gitu. Dia olok kan kenapa? Nah perbuatan yang diolok ini adalah perintah Nabi SAW. Rentetannya kemana-mana. Yang perintahin Rasulullah adalah Allah. Ini kemana-mana nih. Kan gitu. Maka berbahaya. Tidak boleh berolok-olok di sini. Kalau ada di antara kita yang hidup di lingkungan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada di pengajian, rubah total. Nggak boleh. Jangan pernah menghina apapun. Sampai Nabi SAW melarang sekali pintu ini. Beliau mengatakan jangan kalian mencelah makanan yang kalian tidak suka. Bayangin. Makanan nih kalau kita lagi tidak suka. Oh nggak enak. Jangan bilang gitu. Kata Nabi SAW jangan kalian mencela makanan yang kalian tidak suka. Kalau kalian tidak suka pun maka tinggalkan saja. Gitu kan? Nabi SAW waktu dihidangkan biawak oleh Khalid bin Walid. Ditangkap biawak di padang pasir dibakar. Kemudian Nabi SAW waktu dihidangkan, beliau enggak mencela, beliau cuma mengatakan hadza laisa bi ardi qaumina. Ini kami enggak kenal di wilayah kami. Nabi tidak bilang enggak enak, apa, ngolok-olok enggak ada. Seperti itu. Tidak boleh kita mencela orang lain. Ada namanya hukum syamata. Ya, pernah saya jelasin, syamata itu adalah menganggap remeh orang lain. Misal ada orang jalannya, cara ngomongnya, ya, melecehkan apa saja. Itu kata para ulama, tidak ada orang yang mensyamata orang lain, kan gitu. Oh dia itu hitamnya, oh dia itu begini ya, oh itu dia pendek ya, oh itu dia gitu. Kecuali Allah akan ganti keadaannya ke dia. Sampai apa kata Umar bin Khattab? Ini saking bahaya dalam Islam. Karena beranjak dari sini nih biasanya orang ngolok ke Nabi kan gitu. Beranjak dari dirinya sendiri. Misalnya saya jelek ya. Loh kenapa kok harus hina diri sendiri? Iya kan? Ada orang begitu biasa kan? Oh saya pendek, oh saya gemuk, oh saya begini. Kenapa? Ya tinggal action saja. Oh, gemuk kurusin badan. Untuk apa hina? Misal contoh ya. Jadi tidak boleh semestinya. Harusnya dia tidak boleh membuka pintu itu karena kalau dia buka berbahaya gitu kan. Membuka pintu-pintu ini akan membiasakan orang akhirnya masuk dalam celaan orang lain. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya khawatir kalau ada seorang perempuan hamil lewat di hadapan saya, kata Umar ya. Lalu saya mengatakan, kok begitu perutnya? Allah membuat saya hamil. Kata Umar, memang ini mungkin seperti agak lelucon ya, tapi Umar ini menandakan keimanannya. Artinya perempuan hamil jelas jalannya pelan, perutnya besar, mungkin penampilannya tidak seperti orang lain. Itu pun karena Allah kan ya, yang membuat hamil. Bentuk manusia memang sistem itu adalah Allah. Mengolok keadaan itu, kan tidak mungkin kalau perempuan itu tidak hamil diolok kan. Diolok karena keadaan hamilnya. Hamil ini kan sistem yang Allah buat.
Berarti mengolok pembuatnya tuh. Itu semua bahaya. Membuka celah itu. Jadi memang dalam Islam tidak ada celah menghina orang lain. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Makin seseorang itu memuliakan orang lain di hadapannya, maka makin dimuliakan oleh Allah. Sebuah statement dari para ulama salaf yang menarik, mereka mengatakan, kalau engkau menemukan seseorang yang lebih tua dari kamu, mungkin dari umur, mungkin dari fisik kelihatan sudah keriput dan seterusnya. Katakan pada dirimu sendiri, orang ini lebih tua dari saya, maka amalnya lebih banyak. Jadi kita tidak akan pernah menghina dia. Kan itu. Dan kalau kau temukan orang lebih muda daripada kamu, katakan, kalau orang ini lebih muda, dosanya lebih sedikit. Jadi kita selalu berimbang di antara itu, tidak pernah membuka pintu celah. Jangan pernah mencela. Coba muhasabah, kalau sudah mulai ada di antara anda yang hadir, mungkin mulai kalau terbiasa sedikit pasangan salah sudah dicelah, anak-anak salah sedikit dicelah, ini sudah penyakit. Itu harus hilang dari Islam, tidak ada. Yang ada nasihat, perbaikin, ya. Puji kalau kebaikannya ada, ingatkan kesalahannya dengan santun. Seperti itulah, apapun itu ya, termasuk hati-hati dengan pembantu di rumah, jangan sembarangan main caci maki orang. Seburuk apapun sifat dia, sudah kita boleh menjaga jarak tapi jangan mencelah. Saya pernah jelaskan, kalau ada sendal kita dicuri oleh pencuri, kita boleh berdoa, ya Allah kembaliin sendal saya. Masih terbuka celah karena kita tadzalimi mengatakan, ya Allah hukum dia, boleh. Tapi kalau kita caci maki pencuri itu, pencuri berdosa dengan curinya, kita berdosa dengan cacian kita. Paham poinnya? Jadi harus tangkap. Ini kalau Bapak Ibu pulang hari ini bawa ini sudah cukup buat saya. Apakah masih ada ahli kitab saat ini? Ada tentunya, Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Tidak berubah sampai hari kiamat. Karena itu yang penyampaian. Kalau ada yang mengatakan ahli kitab tidak ada sekarang, berarti dia menghapus bukan sebagian besar. Semua ayat berhubungan dengan Yahudi dan Nasrani. Nggak mungkin. Masalah Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Bukan baru sekarang ya. Berarti perkataan itu sudah ada. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah dan mereka menolak risalahnya Nabi Isa, itu dari zaman dulu. Bukan baru sekarang gitu. Seperti itulah. Sama juga jangan dilupa yang saya bilang yang lalu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah melihat masa lalu seseorang. Itu pernah saya bilang. Itu juga membuka pintu celah. Kalau kita berteman dengan seseorang sekarang atau kita mau menikah dengan seseorang sekarang yang kita lihat. Ingat saya bilang yang lalu? Tidak boleh seseorang menanyakan kepada pasangannya, apa kau pernah berzina? Nggak boleh. Nggak boleh juga pasangannya jawab, iya saya pernah berzina. Nggak boleh. Memang begitu, dalam Islam nggak boleh. Inilah dia sekarang. Ini loh dia sekarang. Untuk apa dibahas masa lalu? Kalau mau dibahas masa lalu, maka akan rumit sekali orang menikah dengan Umar bin Khattab, karena dulu pemabuk. Gitu kan? Nggak bisa. Zaman jahiliyah banyak sahabat yang berzina. Tapi zaman jahiliyah. Masuk Islam sudah berubah. Sekarang ke depan. Sampai ada seorang wanita pernah bertanya kepada seorang syekh di Saudi. Syekh saya pernah berbuat salah. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Masih layak saya dapat laki-laki soleh? Kata syekhnya sangat layak. Dan kalau laki-laki soleh betul faham agama, dia tidak akan tanya masa lalu kamu. Sekarang ke depan. Sudah begitu memang hukum syari. Karena ini membuka pintu celah. Setiap membuka pintu mencelah akan masuk kemana-mana. Dan berbahaya. Bisa mencela agama. Dan ingat saya bilang kemarin ada judul ceramah yang saya susun dan gunakan sebagai pegangan hidup tuh Bapak Ibu sekalian. Iya, inilah aku sekarang. Itu jawabannya. Kamu kan dulu begitu. Iya, ini aku sekarang. Dulu ya dulu. Masa orang tidak bisa jadi baik kan gitu? Nggak mungkin lah. Kamu juga dulu begini kok. Kamu dulu minum khamar, kamu dulu berzina, kamu dulu begini. Iya, ini aku sekarang. Dulu iya, aku akui. Ya begitulah masa laluku. Mau diapain? Nggak mau ya sudah, mau ya silahkan. Sekarang ke depan, kan begitu. Poinnya, karena ini membuka pintu celah. Nanti orang akan membuka celah macam-macam, berbahaya. Celah dalam Islam tidak boleh, nggak boleh menghina. Tidak suka tinggalkan saja. Sebatas itu. Untuk zaman sekarang, apabila ada yang mencela Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Apabila sudah diperingati tetap melakukan. Dan orang ini kafir, dan bagaimana pula bila yang mencela orang muslim. So, ini semua yang kita bahas tadi ya. Tentunya orang itu halal darahnya. Semestinya. Ya, kalau muslim
kemudian sudah diingatkan pun, maka tetap hukumnya sama, dibunuh. Dari tadi sudah panjang lebar. Bahkan mazhab ulama mengatakan, jumhur ulama sepakat tadi semua pendapat-pendapat, kalau orang itu mencela Nabi SAW, muslim atau tidak hukumnya sama, dibunuh. Hukumnya dibunuh. Tinggal masalah apakah individu atau pemerintah yang lakukan, gitu kan? Maka ini ulama mengatakan kembali kepada pemerintah setempat. Laporin. Kalau pemerintah setempat tidak lakukan dan sementara orang ini terus melakukan perbuatannya, maka individu yang melakukannya tidak dihukum dalam Islam. Saya tidak bicara hukum pemerintah sekarang. Kita bicara dalam Islam. Kalau ada individu yang datang membunuh orang, mencela Nabi SAW, mencela Allah, mencela orang yang tidak berdosa dia. Di sisi Allah tidak berdosa. Kembali kepada hadis pertama tadi yang kita bahas. Dia bunuh pasangannya sendiri. Nabi kan pemerintah waktu itu. Berdiri, siapa yang tadi membunuh itu? Berdiri. Kenapa kau membunuh? Ya Rasulullah, dia hina Anda. Terus menerus mengolok-olok Anda. Saya ingatkan tidak mau tahu. Maka karena saya sudah tidak bisa tahan, saya bunuh dia. Nabi SAW mengatakan saksikan darahnya halal. Kan? Ustadz, kalau seorang mu'alaf kadang sholat, kadang malas. Kadang dapat rezeki kurang, kadang tidak. Saat tidak ada orang Islam yang memberi bantuan, dia cela, dia hina, berburuk sangka, mengancam kepada orang-orang Islam, terutama orang-orang yang pernah membantu dia, disumpahin biar ketabrak, biar mati, gitu kan. Apakah mu'alaf ini yang mencela, menghina orang-orang Islam ditentukan murtad atas apa, dan dia lebih membangga-banggakan semata dia di Kristen dulu? Tentu saja kalau dia Muslim itu yang dia hardik, individu Muslim. Kamu dulu pernah bantu saya, sekarang kenapa kamu nggak bantu? Kamu sudah pelit ya, misal. Itu enggak murtad, tapi dia dosa. Dia dosa besar. Dalam Islam mencela seorang muslim adalah dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman kafa bil mar'i ithman, hadisnya itu, cukuplah dosa yang sangat berat bagi seseorang yang menghina saudaranya muslim. An yahkira akhahu muslim. Kafa bil mar'i ithman an yahkira akhahu muslim. Cukuplah dosa yang sangat besar dibebankan, dosa besar bagi seseorang yang menghina saudaranya muslim. Tidak boleh. Kalau dia meminta dan tidak dikasih, haknya orang. Ya, tidak boleh, dia tidak punya hak untuk menghina gitu kan. Kalau dalam bentuk sedekah, prioritasnya diberikan kepada orang. Tapi kalau kita tidak berikan, tidak berdosa. Karena sedekah hukumnya sunnah muakkadah. Kan gitu. Lain kalau nafkah, wajib. Suami kepada istri, orang tua kepada anak. Ini nggak ada pilihan, wajib gitu kan. Jadi semestinya dia tidak boleh begitu, semestinya. Tapi kalau dia tetap melakukan, ini kalau dia hina muslim, dia berdosa besar. Tapi kalau dia menghina Islam, lain. Sudah Islam, dia hina Nabi SAW, dia hina ajaran Allah, ini lain. Sama hukum yang kita bahas, orang ini murtad, bukan lagi mu'allaf namanya. Ini harusnya dilaporkan pada lembaga Islam terdekat. Terutama kalau di Indonesia bisa di MUI. Ini bukti-buktinya orang ini pernah mengaku mu'allaf dan seterusnya. Karena saya juga temukan ternyata banyak sekali orang yang mengaku mu'allaf hanya untuk kumpulin sumbangan. Banyak. Gitu kan? Bahkan ada yang mengaku pernah jadi muridnya si fulan. Padahal mungkin orang-orang ini tidak pernah tahu gitu. Ada orang begitu menunggangin itu untuk bantuan. Dan kita bisa lihat sebenarnya kalau betul-betul dia mu'allaf, dia akan berusaha belajar apa yang sedang dia anut kan. Pastilah, ini agama. Bukan hanya pilihan, ini bukan milih menu makanan. Ini adalah prinsip hidup. Gak bisa main-main dengan masalah itu. Bagaimana kita menyikapi tanggapan teman yang memandang sebelah mata tentang halaqah-halaqah sunnah? Terima kasih. Biarin aja. Tinggalin aja. Kalau seseorang sudah kita ingatkan tentang kebaikan-kebaikan, dia tidak mau tahu, tinggalin aja. Lebih baik, ingat ya. Saya pernah ajarkan Bapak Ibu sekalian, tinggalkan semua pintu pertengkaran. Siapapun. Kalau ada pintu pertengkaran, diam, tinggalin aja. Ambil Quran, baca. Diajak bertengkar, pindah, pergi. Gak usah diajak ngomong. Nanti dia akan sadar sendiri. Kalau dia ngomong sendiri, akhirnya dia sadar sendiri. Untuk apa dia ngomong sama tembok gitu kan. Kita udah pergi. Kalau dia kembali, kenapa kamu tinggalin saya? Misal istri atau suami, bahasakan loh. Apa yang kita mau ngomongin? Pertengkaran. Semua rumah tangga kalau dipakai cara ini berhenti pertengkaran tuh. Untuk apa? Kamu marah-marah. Lebih baik saya baca Quran, gitu kan? Kalau kau bicara baik-baik dengan santun, ayo kita bicarain apa masalahnya. Kan tuntas. Karena itu pintu syaitan.
Tidak boleh buka pertengkaran dalam Islam. Nggak ada ceritanya. Orang dalam jihad saja lagi berperang, itu kita disuruh mengejar syahadah. Ngejar, bukan dendam, bukan. Memang kita mau mati karena membela agama Allah. Sampai dalam peperangan pun seperti itu. Nggak ada pertengkaran. Ingat firman Allah SWT, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka, salah satu sifat hamba-hamba Allah yang mulia, kalau mereka diajak bertengkar, mereka tinggalkan. Udah terserah kamu, udah biarin aja. Kalau kita diserang, misal contoh, ada orang ajak bertengkar, kita tinggalin. Lalu dia serang, kita membela diri, mati syahid. Itu apa bertengkar? Tegang-tegangin otot, habis waktu. Dan kita berbahaya ya. Emosi kalau sudah dimasuki oleh syaitan, akhirnya mata kita juga ikut melotot, tangan kita ikut melayang, mulut kita jadi tajam. Loh iya. Orang yang sudah faham ikut pengajian yang benar, ikuti sunnah Nabi SAW, pasti. Wasiat Nabi apa kepada anak muda yang datang? Jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, karena orang muda kan, anak muda suka emosi. Jangan kamu emosi. Bukan disuruh sholat lah, puasa lah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Kontrol saja itu. Jangan bertengkar maksudnya. Tinggalin udah. Jadi baik, jadi orang yang baik, orang yang santun. Jadi orang juga kalau dekat dengan kita nyaman. Orang kalau emosional tuh tidak ada yang suka. Ya. Pasti kita sudah tahu begitu ngomong, udah emosi nih. Apa manfaatnya? Gak ada manfaat gitu kan. Bagaimana dengan orang-orang yang menghina Rasulullah SAW di medsos? Misal Facebook, apa tindakan kita terhadap situs itu, situasi itu? Apakah kita mempunyai kewajiban meluruskan dan membiarkan saja? Tentu saja, luruskan, gitu kan? Semampu kita, kalau kita sudah tahu kita luruskan. Ya, bahkan diancam, kenapa dia harus lakukan itu? Dan laporkan ya, laporkan. Kita bisa melaporkan itu kan ada hukum di Indonesia pun ada hukum namanya hukum pelecehan, ya kan? Kalau bapak ibu dilecehkan oleh seseorang, lapor ke polisi bisa dipenjara tuh. Ada hukum di pemerintahan kita ada. Ada juga hukum di kejaksaan. Kebetulan waktu itu saya umroh ada jaksa yang ikut, dia bilang sama saya, ada hukum di pemerintahan kita Ustaz. Itu khusus untuk menangkapin, menghukum orang-orang yang mengatakan pelecehan agama. Pelecehan agama bisa. Saya pakai jilbab, ibu pakai jilbab lalu diolok pakai cadar, laporin. Laporin, ini orang melecehkan saya nih, ini agama kok. Kenapa harus dilecehin? Besarin masalah. Kalau tidak mau di follow up, sekarang justru media itu yang bisa gitu kan. Kalau ada media-media muslim yang bisa didatangin, diberikan, itu luar biasa. Pihak manapun yang berbuat zalim takut sama media, karena akan diekspos gitu. Kenapa di Indonesia kita bermanhaj syafi'i? Bukan manhaj ya, madhab, beda. Manhaj itu adalah metode hidup, manhaj. Kalau madhab itu pemahaman dari sisi fikih. Kenapa Indonesia mayoritas ya itu? Memang karena madhab syafi'i yang dulu dibawa oleh para ulama-ulama kesini. Dan Imam Syafi'i salah satu imam yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Sama juga di Turki mayoritasnya Hanafiyah. Madhab Hanafi. Di Afrika Maliki. Di Timur Tengah Hambali. Gitu kan? Jadi rata-rata teman-teman di Saudi madhab Hambali. Di Indonesia Syafi'i. Memang begitu. Di Turki, di Eropa itu Hanafi. Jadi jangan heran kalau cara sholat gitu kan. Itu seperti Hong Kong ke atas ya, Cina, Hong Kong sampai ke Turki semua itu memang Hanafi. Makanya azannya agak beda. Dia sampai beberapa kali. Iqamah pun seperti azan, tetap dua kali. Ya, saya kemarin waktu begitu sholat diundang di salah satu masjid di Hong Kong itu, ternyata iqamahnya begitu. Mazhab Hanafi. Dan itu punya dalil. Selama dalam 4 mazhab ini diakui. Dan kita harus bisa memahami. Beda antara perilaku yang bisa membawa pada kekufuran seperti orang minta-minta ke kuburan gitu kan, kemudian menyembelih kepada selain Allah. Ini semua perbuatan ini tidak bisa ditoleransi kalau sampai pada kekufuran, walaupun dia menisbatkan diri kepada salah satu madhab, karena 4 imam madhab ini pasti memungkiri perbuatannya. Seperti di Indonesia banyak orang yang mengaku Syafi'i tapi ngambil tanah-tanah kuburan, minta-minta pada kuburan. Ini dalam madhab Imam Syafi'i sendiri dilarang. Nggak boleh ini, kalau Imam Syafi'i hidup sudah dilarang itu pasti, nggak mungkin. Dalam buku-buku beliau tidak pernah menyebutkan bolehnya suruh minta-minta pada kuburan gitu kan. Nah ini sesuatu yang sudah sampai pada penyimpangan, ini harus diluruskan. Tapi kalau masalah yang berselisih ulama cuma masih punya dalil, seperti Imam Syafi'i bilang kunut subuh, Imam Ahmad bilang tidak kunut subuh, ini toleransi. Harus kita bisa menerima itu. Tapi kita bisa menjalankan apa yang kita paling yakini gitu kan. Terutama kita kembalikan kepada dalil yang paling kuat.
Makanya dalam masalah kunut misalnya pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i mengatakan hadis yang berhubungan dengan kunut semuanya diterima oleh beliau. Imam Ahmad muridnya, dan memang Imam Ahmad lebih paham masalah hadis karena Imam Syafi'i pernah bilang, hai Ahmad, kalau sampai kepadamu berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW, sampaikan kepada kami karena kau lebih paham. Imam Ahmad melemahkan hadis itu kan, nggak boleh ini, dalam hadis ini tidak bisa dipakai menurut Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i ke Mesir, tinggal di Mesir, dan Imam Ahmad tinggal di Irak, jaraknya jauh kan. Nah, murid-muridnya ini sering menukil pendapat satu sama yang lain, jadi kelihatan perselisihan pendapat memang besar. Pernah ada murid Imam Ahmad datang dan berkata, wahai Imam, kalau kami sedang sholat di belakang Syafi'i, mereka kunut, kami nggak kunut, gitu kan? Apa yang kami harus lakukan? Kunut atau tidak? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan sholat dengannya. Artinya jangan sholat. Maksudnya apa? Kunut lah. Apa hubungannya tidak kunut? Karena masih ada dalil, gitu kan? Masih ada pemandu, ini namanya masalah khilafiyah. Di Indonesia sekarang teman-teman yang belajar ini, apalagi sudah mulai masuk pengajian sunnah, biasanya mereka tidak bisa memilah mana yang bid'ah mukaffirah, mana bid'ah yang masih masalah khilafiyah. Kalau bid'ah mukaffirah, kayak tadi saya bilang, ambil-ambil tanah kuburan, taruh air yang gak berkah, beristighatsah, minta tolong kepada kuburan tersebut, ini kufur, ini bahaya, gak boleh. Dalam mazhab 4 pun ditolak ini sebenarnya. Tapi kalau masalah perselisihan tentang ada hadis, cuma yang satu lemah, yang satu mengatakan boleh dipakai, ini perselisihan di antara ulama. Kita kalau mau lebih dalam menuntut ilmu, cari dalil yang paling kuat, kemudian kita ikutin. Jadi tidak harus kita, oh ya saya mazhab Syafi'i, lalu semua mazhab Syafi'i saya ambil. Bisa saja ada pendapat beliau yang bertolak belakang dengan hadis, maka kita dahulukan pendapat ulama yang lain. Boleh kita bermadhab dari salah satu 4 ini, tapi jangan fanatik dengan pendapat itu. Sehingga kita langsung memvonis orang lain salah, sementara masih ada dalil. Kalau ini bisa difahamin, tidak ada perselisihan sebenarnya di antara umat. Karena hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat, ini hadisnya nggak benar. Gitu kan? Masa Nabi SAW suruh kita berselisih? Gitu kan? Nabi SAW suruh kita bersatu, bukan berselisih. Mestinya memang tidak ada perselisihan, karena Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Nabi Muhammad SAW, Quran kita satu, hadis-hadis Nabi jelas, gitu kan? Ini cuma kadang-kadang egoisme yang ada masuk di situ. Ah enggak, ini pendapat guru saya, kiai saya, pokoknya harus benar dan seterusnya. Ini yang semestinya harus dihindari. Bagaimana dengan orang yang lebih bisa menerima teori berlandaskan ilmu dunia seperti kesehatan, norma-norma dan lain dibandingkan teori yang berlandaskan sunnah Rasul? Apakah termasuk meragukan kebenaran Rasulullah SAW atau apa? Dan bagaimana cara memberitahu yang baik dengan orang ini? Tentu saja ini kena kedangkalan pemahaman dia. Dan mungkin dia dari kecil terbiasa dimasukkan di sekolah-sekolah yang umum. Saya sarankan begini Bapak Ibu sekalian, coba renungi baik-baik ya. Saya yakin mungkin ada di antara Anda yang punya masa lalu berhubungan dengan masalah jauh dari agama. Mungkin karena orang tua kita dulu juga tidak terlalu paham agama, terwariskan lah. Kalau orang tua kita paham agama 30%, anaknya paham berapa? 20%. Cucunya 10%. Kalau kakeknya dulu masih sholat, cucunya sudah nggak bakal sholat itu. Itu wajar, situasional gitu kan. Tapi gini, kalau Bapak Ibu sekarang belum terlambat, Allah masih mudahin hadir majelis ilmu, alhamdulillah, oh ternyata agama begini ya, oh ternyata agama begini ya. Lalu kita mulai berubah. Satu hal yang harus kita ketahui, jangan wariskan keburukan kita dulu kepada anak-anak. Ini hamil di luar nikah, dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini mau wariskan keburukan. Dia sudah pakai jilbab besar, dibiarin anaknya pacaran sana sini. Kenapa? Kok wariskan keburukan? Oh, saya juga toh dulu begitu. Oh, masih muda, nikmatin aja. Baik kalau dia mati sebelum umurnya tua seperti kita, di mana? Yang tanggung jawab kan orang tuanya. Kenapa Bapak Ibu ada yang masukin anaknya sekolah di sekolah Katolik? Kenapa? Coba saya tanya. Banyak tuh. Oh, karena kualitas. Memang tidak ada sekolah Islam yang berkualitas. Alasan aja. Jadi kalau anaknya murtad, dia tanggung jawab tuh. Kenapa dia masukin sekolah di situ? Untuk apa? Rezeki sudah ditentuin, mau sekolah di Indonesia atau sekolah di Eropa sama, yang datang kepada kita yang sudah dicatat. Kenapa harus rumit gitu loh? Kan itu. Bayangkan kalau hanya tamatan Amerika yang kaya, tamatan lain berarti tidak kaya. Salah ini. Ada orang-orang kita tidak pernah sekolah SD di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bagi zakatnya miliaran setiap tahun. Cuma dagang kelontongan biasa. Tapi partai-partai besar masuk di pasar segala, miliaran. Banyak tuh, setiap tahun kalau bagi-bagi zakat tuh. Sampai pernah ada orang yang terbunuh tumpah tindih karena memperebutkan zakat yang mau dibagi. Berapa ratus juta dikeluarin. Banyak.
Berarti tidak ada hubungannya prestasi dunia itu dengan rezeki. Ini harus kita perbaiki persepsinya ya. Ini selalu dikaitkan dengan begitu. Bayangkan kalau orang cuma S2, S3 atau S1 baru dapat uang, dan orang yang tidak punya ijazah tidak dapat uang. Itu luar biasa. Allah SWT maha adil membagikan, cuma memang di mata kita kesannya ada perbedaan, gitu kan? Di mata kita. Tapi di sisi Allah SWT berbeda. Tadi Ustadz bilang jika batal keislaman kita karena mencela Rasulullah SAW harus mengucapkan syahadat lagi. Apakah itu diperlukan saksi? Tidak butuh saksi. Tidak butuh saksi. Orang masuk Islam tidak butuh saksi. Dia menyatakan sendiri asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tidak ada saksi insya Allah dibutuhkan. Ada Ini terakhir Pak ya, hari Jumat soalnya. waktu Ustaz ceramah ada menganjurkan untuk punya buku kecil begitu yang mengenai malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah. Nama bukunya apa Ustaz? Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Rumah-rumah Ya. yang tidak. Terbitan Gema Insani Press. Harganya sekitar mungkin 30.000, 35.000. Baik. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, hari Jumat karena saya ada khutbah Jumat, jadi mungkin kita tutup sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita pelajari hari ini diikhlaskan karenanya dan dijadikan sebagai tambangan amal kita di hari kiamat nanti, dan juga semoga semua yang punya masalah diangkat masalah, yang belum mendapatkan hidayah diberikan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak diutang dilunasi utangnya, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebelum kafaratul majlis, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kembali untuk kembali ke web resmi saya di www.khalidbasalamah.com, dan bisa pada saat menonton bisa memberikan dukungan kalau di YouTube dengan like dan juga berlangganan dan di share. Juga kalau baik, menurut Anda baik, berikan tanggapan yang positif, gitu kan. Ini semua untuk dukungan dakwah tentunya. Dan bagi yang masuk di Android, tentu di Play Store juga bisa ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau resmi. Dan yang ada fotonya itu bukan dari saya tentunya, itu teman-teman lain yang membuat, saya tidak tahu siapa dan kami tidak bertanggung jawab tentunya. Tapi yang logo resmi KHB itu ada, dan di situ juga ada program-program sosial yang saya kembangkan di yayasan. Di antaranya adalah pembangunan Islamic Center. Dan kami sudah mendapatkan sekarang sebuah tempat di Dewi Sartika yang akan rencananya lagi negosiasi building, tentunya 5 lantai yang kami akan jadikan masjid di situ, pelatihan dai yang mereka harus dalam 2 tahun hafal Quran 30 juz dan minimal 1000 hadis dengan izin Allah tentunya. Kemudian mereka akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, yang targetnya cuma 2 tahun sekolah, 2 tahun sekolah selesai. Dan ini kita fokus kepada anak-anak yang tamat SMA. Situ nanti ada belajar bahasa Arab, belajar hadis dan seterusnya, dicetak untuk menjadi dai. Dan kami coba berusaha bekerja sama dengan beberapa universitas nanti insya Allah yang bisa menerima kurikulum kami, supaya dalam 2 tahun sekolah di situ mereka tinggal lanjut 2 tahun lagi punya ijazah S1. Tentu target kedepannya adalah STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan itu insya Allah sudah dengan resmi ijazahnya. Tapi ini butuh waktu tentunya, dan itu akan sudah ada situ nomor rekening, juga akan kami angkat gambar building itu dan lokasinya, serta semua yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan bangunan itu, dan juga jumlah harga yang ada dengan nomor rekening yang bisa Bapak Ibu partisipasi insya Allah. Dan yang masih minat untuk untuk ikut program sosial yang lain seperti pembuat galian sumur, kemudian motor dai dan semuanya ya, termasuk alokasi zakat mal dan alokasi bunga bank ribawi, itu akan dialokasikan ke kegiatan fasilitas umum, WC umum, jembatan, papimbrok, aliran air dan seterusnya. Itu juga masih sangat terbuka. Silakan nanti dikontak saya dan diambil nomor dari Sahibul Bait Ibu Ami, mungkin begitu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.